Untuk kalian yang ingin ikut tes CPNS tahun 2023, kalian wajib tonton video ini karena aku akan share informasi terkait dengan tahapan tes dari CPNS tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Midi Umri dan tentu masih di channel Mr. Mili. Nah, tentu informasi ini sudah sering aku buatkan, tapi aku ingin memberikan ingatan mungkin yang kalian lupa, atau mungkin kalian yang memang baru mengetahui, baru mau mengikuti penerimaan CPNS ini. Dan akan aku bahas di video ini terkait dengan tahapan ataupun alur apa saja yang akan kalian lalui jika nanti kalian ingin mengikuti penerimaan CPNS tahun 2023 ini. Tahapan pertama adalah pendaftaran online. Nah, jika kalian ingin mendaftar CPNS, hal yang pertama harus kalian lakukan itu bukan datang ke kantor tempat kalian ingin mendaftar, atau kalian nanti mendatangi kementerian, mendatangi kantor wilayah, tapi bukan. Jika kalian ingin mendaftar CPNS, itu pendaftarannya melalui online, bukan offline. Sekali lagi, melalui online. Melalui online itu yakni kalian akses ke laman website sscsn.bkn.go.id. Jadi saat kalian ingin mendaftar CPNS, kalian daftarnya melalui online, kemudian kalian akses laman sscsn.bkn.go.id. Nah, pada laman tersebut kalian nanti membuat akun terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah memiliki akun sebelumnya, itu banyak yang bertanya juga, apakah jika memiliki akun tahun kemarin itu ingin mendaftar lagi, apakah bisa menggunakan akun tersebut atau tidak. Nah, untuk tahun-tahun yang kemarin itu biasanya kalau penerimaan CPNS dibuka, itu akun yang lama itu akan hilang. Jadi kalian buat terlebih dahulu akun baru. Jadi setelah kalian membuat akun, kalian mengisi data berdasarkan KTP, NIK, kemudian pas foto, kemudian kalian nanti login. Nah, jadi setelah membuat akun, kemudian kalian login menggunakan password dan juga nick kalian. Kemudian kalian di sana baru memilih formasi, kemudian mengupload dokumen dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Pastikan saat kalian mendaftar online ini, kalian siapkan dulu berkas-berkas ataupun dokumen yang wajib sesuai dengan formasi dan instansi yang kalian lamar. Nah, jadi untuk tahapan yang pertama ini adalah pendaftaran online. Nah, setelah kalian melaksanakan pendaftaran online, kalian tinggal menunggu apakah kalian lanjut ke tahapan selanjutnya atau tidak. Kalau kalian tidak gagal di pendaftaran online ini, biasanya nanti ada masa sanggah. Jadi masa sanggah itu adalah masa perbaikan data ataupun kesalahan kalian saat pendaftaran online. Jika kalian di masa sanggah ini masih salah, ya sudah, berarti kalian gugur pada tahapan pendaftaran online ini. Kalian tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Jika pada tahapan pertama pendaftaran online kalian lolos, kalian akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni tahapan tes SKD-CAT. Nah, tes SKD-CAT ini adalah seleksi kompetensi dasar menggunakan metode CAT. Tes SKD-CAT ini adalah kalian mengisi 110 soal pilihan ganda dalam waktu 100 menit. Nah, pada tahapan inilah banyak dari peserta yang gugur secara besar-besaran. Karena aku bilang, atau sering aku katakan kepada teman-teman, kuncinya untuk tes CPNS ini ada di tes SKD-CAT. Itu tes yang paling berat kalau menurut aku, karena di sini biasanya ribuan orang atau ratusan ribu orang yang gagal pada tahapan SKD-CAT ini. Karena di tes ini ada dua penilaian. Yang pertama, kalian wajib lolos dari ketiga kategori soal. Ada passing grade-nya, kategori soal TWK, TIO, TKP. Nah, ini kalian harus lolos ketiga kategori soal ini. Tidak bisa satu atau dua saja, harus tiga-tiganya. Nah, kemudian setelah kalian lolos passing grade, kalian nanti akan di-ranking lagi. Di-ranking itu diambilnya tergantung formasinya. Nanti dikali 3. Kalau formasinya misalnya formasi perawat D3 atau S1, itu untuk pria ataupun wanita, biasanya digabung ya. Kalau S1 itu yang diterima hanya 3 orang, berarti 3 kali 3 hanya 9. Jadi hanya 9 orang, ranking 1 sampai ranking 9 yang lolos ke tahapan selanjutnya dari SKD-CAT ini tadi. Jadi sangat sedikit. Sedangkan yang daftar ini misalnya ratusan orang, yang ikut SKD-CAT ini ada misalnya 80 orang. Dari 80 orang diambil hanya 3. Nah, bayangkan saja bagaimana dengan formasi-formasi lainnya. Jadi kuncinya kalian harus siapkan dengan baik untuk tahapan SKD-CAT ini.
Berarti kalian mulai dari sekarang harus banyak belajar, prepare diri kalian untuk coba belajar pembahasan soal, kemudian mungkin ikuti tryout, atau ikut bimbel, atau beli buku. Sekarang kan sudah banyak, teknologi sudah maju. Atau kalian yang tidak memiliki biaya bisa tonton atau download aplikasi gratis, bisa di YouTube, di Play Store, atau di App Store kalian. Itu kan sudah banyak. Jadi silakan kalian maksimalkan potensi diri kalian. Daripada kalian scroll-scroll nggak jelas, lebih baik kalian belajar. Jangan sampai saat kalian sudah tes SKDCAT nilai kalian rendah, kalian baru menyesal nantinya. Karena belajar SKDCAT ini tidak bisa sistem kebut semalam, besok mau ujian, hari ini mau belajar. Itu tidak bisa. Jadi kalian harus prepare, siapkan dengan baik jika kalian ingin lolos pada tahapan ini. Oke, setelah tahapan yang kedua, tahapan yang pertama tadi pendaftaran online, kemudian SKDCAT, jika lolos lanjut ke tahapan selanjutnya adalah tes SKB. Nah, jadi ada tiga tahapan, pendaftaran online, SKDCAT, dan SKB. Gampang kan? Ada 3 tahapan cuman, tapi tahapannya itu berat-berat kalau kalian tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, tahapan yang 3 ini adalah SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini adalah seleksi berdasarkan bidang formasi dan juga instansi yang kalian lamar. Jadi SKB CAT ini tidak seperti SKD. Kalau SKD semua formasi, semua instansi yang kalian lamar, SKD CAT-nya soalnya, penilaiannya, itu sistem penilaiannya itu sama semuanya, tidak ada yang beda. Tapi dalam SKB ini berbeda, tergantung formasi dan instansi yang kalian lamar itu apa. Nah, jadi berbeda. Kalau misalnya kalian mendaftar formasi penjaga tahanan, kemudian ada tesnya tes fisik. Kalau kalian perawat biasanya ada praktek. Kalau CPNS-nya guru, SKB-nya nanti ada praktek mengajar. Jadi tergantung dari formasi dan instansi yang kalian lamar untuk tes SKB-nya ini. Nah, setelah tahapan SKB ini kalian nanti tinggal menunggu, yakni pengumuman akhirnya apakah kalian dipastikan lolos untuk menjadi seorang aparatur sipil negara atau tidak. Dan untuk sistem nilainya itu nilai SKD-nya diambil 40%, kemudian SKB-nya itu nilai 60%. Jadi digabung menjadi 100%, di ranking kembali menjadi penilaian akhir berdasarkan formasi kuotanya berapa, itu yang lulus. Kalau yang diterima hanya 3, berarti 3 saja yang diterima ataupun lulus menjadi aparatur sipil negara. Nah, jadi itu ya untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah pendaftaran online, kemudian SKDCAT, kemudian SKB. Jadi mulai dari sekarang persiapkan berkas-berkasnya. Itu sudah aku buatkan video khusus, jadi silahkan kalian tonton apa saja berkas ataupun syarat yang wajib kalian siapkan mulai dari sekarang. Kemudian SKDCAT juga penilaiannya sudah aku buatkan. Kemudian juga itu beberapa materi sudah aku upload di YouTube aku, jadi silahkan kalian belajar. Atau jika kalian berminat itu bisa mengikuti bimbel. Jadi aku sudah menyiapkan juga bimbel. Ya, jika kalian ingin mendaftar silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi ini atau bisa kunjungi IG aku Mili Umri. Jadi nanti kita akan sharing, ada kelas sharingnya, kemudian ada belajar bimbel full materi SKDCAT-nya agar kalian bisa lebih siap lagi. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini. Pastikan kalian tetap semangat, kalian harus berjuang dengan baik. Aku doakan kalian bisa lolos semuanya untuk menjadi seorang ASN tahun 2023 ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan pastikan kalian pantau terus informasi-informasi terbaru terkait dengan perkembangan CPNS. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.